Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal-soal tes P3K tahun 2021. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas kumpulan contoh soal tes seleksi P3K tahun 2021 terbaru tentang kompetensi teknis ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan setiap kali saya update video terbaru tentang seleksi tes P3K 2021. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja pada pembahasan soalnya atau review soalnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang akan menghadapi tes P3K pada tahun ini. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan untuk jawabannya adalah B, yaitu memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Soal berikutnya, kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan SKL, B. Standar batasan minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum kelulusan, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan jawabannya adalah E, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kita lanjut. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Dan jawabannya adalah A, yaitu afektif. Kita lanjut pada soal berikutnya. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Kompetensi standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Dan jawabannya adalah B, yaitu standar kompetensi. Kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kecuali A. Memberikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi silabus. Dan jawabannya adalah E, yaitu keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Kita lanjut. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Dan jawabannya adalah E, yaitu kompetensi keahlian. Kita lanjut pada soal berikutnya. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Kompetensi peserta didik, E. Kegiatan pembelajaran. Dan jawabannya adalah D, yaitu kompetensi peserta didik. Kita lanjut pada soal berikutnya.
Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, E. Sekolah kecil. Dan jawabannya adalah D, yaitu sekolah mandiri. Kemudian lanjut pada soal berikutnya, undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Dan jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Kita lanjut pada soal berikutnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Dan jawabannya adalah A, yaitu Standar penilaian pendidikan. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, B. Bab 2 Pasal 2 UU Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005, C. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005, D. Bab 2 Pasal 2 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, E. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dan jawabannya adalah A, yaitu Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kita lanjut pada soal berikutnya. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen maupun guru sesuai UU Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme, B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi, D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Dan jawabannya adalah C, yaitu mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. Lanjut pada soal berikutnya. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat, B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi, D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, E. Memiliki kebebasan dan memberikan penilaian dan ketentuan kelulusan peserta didiknya. Dan jawabannya adalah A, yaitu melaksanakan pendidikan, penilaian, dan mengabdi kepada masyarakat. Kita lanjut pada soal berikutnya. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum, B. Evaluasi implementasi kurikulum, C. Evaluasi dokumen kurikulum, D. Evaluasi reflektif, E. Evaluasi komprehensif. Dan jawabannya adalah E, yaitu evaluasi komprehensif. Lanjut. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan, B. Korupsi dana pendidikan, C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan, D. Kurangnya fasilitas pendidikan, E. Diskriminasi status guru. Dan jawabannya adalah C, yaitu kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Kita lanjut pada soal berikutnya. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin,
C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Dan jawabannya adalah D, yaitu semaksimal mungkin. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu A. Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan guru, dengan bantuan orang tua. B. Budi merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut pengerjaan tugas. E. Ernie malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan sosial yang diberikan guru. Dan jawabannya adalah B, yaitu Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Kita lanjut pada soal berikutnya. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Dan jawabannya adalah C, yaitu memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka. B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata. D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Dan jawabannya adalah D, yaitu peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Kita lanjut. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab dan menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorism. D. Operant conditioning. E. Problem solving. Dan jawabannya adalah B, yaitu connectionism. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan ataupun merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? A. Kurikulum. B. Kerangka pembelajaran. C. Sistem pembelajaran. D. Rencana pembelajaran. E. Evaluasi pembelajaran. Dan jawabannya adalah A, yaitu kurikulum. Lanjut. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. E. Tes psikomotorik anak. Dan jawabannya adalah B, yaitu tes berupa angket. Lanjut pada soal berikutnya. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh. C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh. E. Menentukan rentang skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Dan jawabannya adalah A, yaitu menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Lanjut. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. B. Mampu bermain dengan kelompok. C. Mudah berkonsentrasi. D. Mampu menjadi pemimpin. E. Peka terhadap teman. Dan jawabannya adalah C, yaitu mudah berkonsentrasi.
Lanjut, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar: A. Insight, B. Behaviorisme, C. Cognitive, D. Conditioning, E. Connectionism. Dan jawabannya adalah C, yaitu kognitif. Baik teman-teman, itu beberapa soal yang saya bahas pada konten kali ini. Untuk berikutnya saya akan kembali menyajikan soal-soal terbaru bagi teman-teman semuanya agar bisa menjadi bahan belajar teman-teman semuanya. Dan untuk soal ini teman-teman jika ingin mendapatkan dalam format PDF, nanti saya akan share link di deskripsi video ini agar teman-teman bisa mengunduhnya kembali dan bisa mempelajarinya di rumah teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya berikutnya.